Hai guys, kembali lagi bersama saya di Koko Hari Channel. By the way, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Hari ini saya ingin membahas sebuah film bertema belalang berjudul The Swarm yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang wanita peternak belalang untuk dijadikan cemilan yang sangat enak. Namun seiring berjalannya waktu, peternakan itu berubah menjadi musibah yang akhirnya mencelakai banyak orang. Lantas kenapa hal itu bisa terjadi? Oh ya, sebelum itu untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya, langsung saja klik subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah pertanian yang ada di desa terpencil, yang pada umumnya daerah seperti ini mayoritas dihuni oleh petani dan peternak. Dan terlihat seorang wanita bernama Virgie sedang mengecek peternakan belalang miliknya. Setiap hari, Virgie mengurus usaha peternakan belalang peninggalan suaminya itu, dan sekaligus menjadi satu-satunya usaha yang dimilikinya saat ini. Hingga suatu hari, Virgie memberikan makanan untuk belalangnya yang mulai jarang bertelur, serta banyak belalang mulai mati. Semakin lama, Virgie mulai bingung, hingga dia mulai mencari solusi di salah satu forum komunitas peternakan belalang. Namun solusi yang diberikan, semuanya sudah dicoba, dan akhirnya gagal. Singkat cerita, di suatu siang, Virgie kedatangan seorang pria yang ingin memesan belalang untuk dijual kembali. Dengan ramah, Virgie menyambut kedatangan pria itu, dan memberikan cemilan rasa belalang berbagai rasa. Singkatnya, pria itu membeli banyak cemilan belalang milik Virgie. Namun di saat proses transaksi berjalan, pria itu menawarnya secara sadis dan membuat transaksi akhirnya batal. Setelah transaksi yang gagal itu, Virgie pergi bersama anaknya untuk mencari rumput untuk pakan belalangnya. Kali ini, Virgie ingin memberikan banyak rumput kepada belalangnya atas saran dari komunitas peternak belalang supaya belalangnya kembali bertelur dan sehat. Kemudian, scene berlanjut kepada seorang pria pemilik kebun anggur yang sedang bertelepon dengan Virgie. Ternyata, Virgie mulai kesulitan keuangan dan ingin meminjam uang kepada Karim. Tidak hanya itu, Karim juga membantu menelpon teman-temannya supaya membeli cemilan belalang dari peternakan Virgie. Kemudian, di saat bersantai, terlihat Laura, anak sulung Virgie, dibully oleh teman-teman sekolahnya di medsos. Menurut teman-teman Laura, peternakan belalang milik ibunya dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan. Laura yang melihat itu menjadi sangat kesal, karena sudah mempermalukan profesi ibunya. Keesokan harinya, adik Laura yang bernama Gaston terlihat sedang bermain dengan belalang dari peternakan ibunya. Saking asiknya, Gaston membiarkan belalang itu memakan kutil di tangannya. Beberapa saat, Gaston dan Laura diajak pergi mengantar cemilan belalang ke toko langganannya. Di saat itu juga, Laura melihat temannya yang sudah membulinya di medsos tadi. Dengan nada marah, Laura langsung memarahi pria itu. Bukannya merasa bersalah, pria tersebut malah menghina ayah Laura yang sudah meninggal. Akhirnya mereka kembali pulang. Sesampainya di rumah, Virgie mendapatkan sebuah telepon dari teman sahabatnya yang ingin membeli cemilan belalang miliknya. Namun, tawaran harga dari orang itu dinilai terlalu murah, membuat dirinya semakin bingung. Setelah telepon berakhir, Virgie mulai berpikir tentang masalah keuangannya. Kemudian, Virgie pergi menemui Laura untuk mengobati luka Laura akibat keributan tadi. Di tengah perbincangan mereka, Virgie berkata, jika besok ada orang yang ingin memborong cemilan belalang miliknya dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah itu, Virgie berniat untuk pindah rumah dan memulai kehidupan baru jika belalangnya semua terjual. Mendengar hal itu, Laura sangat senang. Di samping itu, dirinya memiliki harapan untuk terlepas dari bulian teman-temannya yang ada di sekolah. Scene berlanjut keesokan harinya. Pembeli itu datang. Namun pria itu sangat kecewa karena melihat cemilan belalangnya sangat kurus. Dan dia berkata, jika begini bebeknya saja pasti tidak akan suka. Virgie terlihat tidak menyangka jika cemilannya akan dijadikan pakan bebek. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, pria tersebut menurunkan lagi harga yang sudah disepakati sebelumnya. Membuat Virgie akhirnya marah kepada pria itu. Bahkan terlihat Virgie mulai menghancurkan peternakan belalang miliknya sebagai rasa kecewa. Namun sialnya, Virgie malah terpeleset dan menyebabkan tangannya berdarah, membuat belalang-belalang itu mulai memakan darah Virgie yang tercecer. Tiba-tiba, Virgie tersadar dan tidak menyangka jika belalang miliknya sangat menyukai darah. Keesokan harinya, Virgie mendengarkan suara-suara yang tidak biasa dari kandang belalang miliknya. Bahkan saat mendekatinya, semua belalang tampak mengikuti ke arah Virgie dan membuat semakin penasaran apakah belalang itu mengikuti luka yang ada di tangannya.
Ternyata kecurigaan Virgie benar jika semua belalang itu menyerbu tangannya untuk memakan darahnya. Setelah percobaan itu, Virgie mulai membersihkan luka dari kaki-kaki belalang yang menyerbunya tadi. Besoknya, Virgie kembali ke kandang, yang kali ini menggunakan pakaian anti serangga. Hal itu dia lakukan untuk menghindari serangan dari para belalang. Dan betapa herannya, jika belalang tersebut bukan hanya bertambah gemuk, melainkan juga bertelur sangat banyak. Gara-gara hal itu, Virgie memutuskan untuk membuat satu kandang lagi tambahan untuk belalangnya dibantu oleh Karim sahabatnya. Di tengah pembangunan itu, Laura datang dengan wajah terlihat kesal dengan kegiatan ibunya. Hal itu disebabkan karena ibunya pernah berjanji jika mereka akan pindah. Akan tetapi, si ibu malah mengembangkan bisnis belalangnya itu. Adegan berlanjut di malam hari. Terlihat Virgie kembali ke kandang belalang dan memberikan makan dengan darah kembali, yang terbilang cukup ekstrim. Meski begitu, Virgie menganggap jika masalah kematian pada belalangnya sudah teratasi demi kelangsungan hidup keluarganya. Beberapa hari berlalu. Terlihat kali ini panen belalang sangat melimpah, membuat Virgie semakin sibuk mengemas hasil belalang yang banyak dan gemuk. Kemudian dengan rasa percaya diri, Virgie kembali datang ke tempat Brian dengan membawa hasil belalang yang sangat gemuk. Melihat itu, Brian sangat kagum dengan hasil peternakan Virgie dan memberikan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sesampainya di rumah, Virgie langsung saja memesan darah ke peternakan sapi, karena tidak mungkin jika dia selalu memberikan darahnya kepada belalang-belalang itu. Di saat menunggu pesanannya datang, Virgie membersihkan kandang belalang yang kini sudah sangat gemuk dan melimpah. Tak lama, penjual darah pun datang, membuat penjual itu bertanya-tanya untuk apa Virgie memesan darah sebanyak itu. Namun Virgie hanya menjawabnya dengan secara singkat. Setelah itu, Virgie mulai mencampurkan darah sapi dengan bubuk jeli, sehingga tercipta gumpalan darah. Keesokan harinya, Laura terlihat bertemu dengan sahabatnya yang bertanya tentang kapan rencana kepindahannya. Mendengar hal itu, Laura semakin kesal. Ditambah semakin lama, dirinya mendengarkan suara belalang yang kali ini makin berisik tanpa henti, dan langsung saja merusak kandang belalang milik ibunya. Dan hal buruk akhirnya mulai terjadi. Gaston yang saat itu sedang bersama seekor kambing, kaget melihat ribuan belalang yang bertebangan dengan agresif. Ternyata belalang itu mengincar kambing yang di dekat Gaston. Mengetahui hal itu, Gaston langsung saja berlari ke ibunya yang saat itu baru pulang, dan membuat Virgie menjadi panik, kemudian pergi mencari kambing mereka yang hilang. Tanpa diduga, kambing tersebut ternyata sudah mati dimakan ribuan belalang miliknya, membuat Virgie bingung harus mengatakan apa kepada anaknya. Sesampainya di rumah, Virgie mengatakan kepada Gaston jika dirinya belum menemukan si kambing yang hilang itu, dan membuat keadaan semakin kacau. Ditambah lagi, Virgie mengetahui jika kejadian itu adalah ulah Laura. Setelah itu, terlihat Virgie memesan darah sapi kembali. Namun karena terlalu sering memesan darah, peternakan itu merasa ada yang janggal dan memutuskan untuk tidak menjual darah lagi kepada Virgie yang terlihat kesal. Malam pun tiba, Virgie mulai bingung harus memberikan pakan apa lagi untuk belalang-belalangnya. Tak lama terdengar suara anjing milik tetangganya yang sedang menggonggong. Tanpa berpikir panjang, Virgie langsung saja mencuri anjing itu untuk dijadikan pakan belalang miliknya. Tidak hanya itu, Virgie kembali mengambil bangkai kambing untuk dijadikan pakan belalangnya. Pagi pun tiba. Virgie mulai kebingungan hewan apa lagi yang akan dijadikan pakan ternaknya itu. Singkat cerita, Laura yang baru pulang dari perkemahan sekolahnya mencari ibunya yang tidak ada di rumah. Kemudian Laura berinisiatif untuk mencari ibunya di peternakan dan melihat hal yang tak terduga, guys. Ternyata Virgie menjadikan tubuhnya sebagai pakan belalang. Laura yang melihat itu menghubungi Karim sahabat ibunya. Di saat Karim tiba, Virgie berusaha menutupi kejadian tadi siang yang diketahui Laura. Karena terlalu banyak darah yang dihisap, membuat kondisi Laura semakin melemah dan membuat Karim semakin khawatir. Karim juga meminta Laura untuk jujur kepadanya. Namun Virgie masih saja tidak mau mengatakannya. Terlihat Laura juga berbincang dengan Karim dan memintanya untuk melihat sendiri apa yang terjadi di peternakan belalang milik ibunya. Tak disangka, Virgie mendengar pembicaraan mereka berdua dan terjadilah keributan antara Karim dengan Virgie. Di saat yang sama, terlihat seorang kakek-kakek yang sedang mencari anjingnya yang hilang selama 2 hari di peternakan milik Virgie. Tapi si kakek mulai penasaran dengan suara belalang yang sangat berisik, membuat dirinya masuk ke dalam dan melihat belalang-belalang itu. Tak disangka, ribuan belalang yang kelaparan siap menyerbunya.
Kemudian terlihat Karim yang ingin mengecek peternakan secara langsung. Hal itu dia lakukan atas saran dari Laura. Dan inilah yang terlihat. Setelah melihat peternakan yang mengerikan itu, membuat Karim berniat membakarnya. Saat terjadi keributan antara Karim dengan Virgie, pembakaran itu malah membuat semua belalang lepas tak terkendali, guys. Ternyata belalang itu sangat tertarik dengan manusia. Dan di saat yang sama, Virgie mulai memadamkan api di peternakannya itu. Terdengar suara Laura yang meminta tolong, membuat Virgie langsung saja mencari Laura. Dan seketika panik melihat Karim yang sudah dimakan oleh ribuan belalang. Akan tetapi, Virgie terus berusaha mencari Laura dengan mengikuti kemana arah belalang itu pergi. Di saat yang sama, terlihat kepanikan Laura, yang saat ini menjadi incaran ribuan belalang yang kelaparan itu. Membuat Laura akhirnya berlari terus ke arah danau. Ketika semua belalang sudah mengepungnya, Laura menggunakan perahu yang dibalik untuk bersembunyi. Tibalah Virgie melihat jika anaknya diburu oleh ribuan belalang. Seketika mengiris tangannya, kemudian melumuri tubuhnya dengan darah. Hal itu dia lakukan untuk mengalihkan perhatian ribuan belalang itu. Aksi Virgie membuat belalang itu akhirnya masuk ke air dan mati. Laura yang selamat berusaha mengambil ibunya yang sudah diserbu oleh ribuan belalang. Ternyata ibunya juga selamat dan hanya mendapatkan sedikit luka saja. Dengan kematian belalang-belalang ini, film pun akhirnya selesai. Jadi gimana menurut kalian? Cukup mengerikan bukan? Sejak awal, film ini sudah bisa ditebak dengan diperlihatkannya belalang yang memakan kutil Gaston. Dari sini juga diketahui jika sebenarnya belalang adalah omnivora. Hanya saja memiliki perbedaan. Di film ini ribuan belalang terlihat sangat agresif jika dibiasakan memakan darah manusia. Akhirnya malah menyebabkan malapetaka ini. Namun di akhir film, belalang ini akhirnya musnah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Supaya saya lebih semangat lagi memberikan video-video menarik lainnya. Dan see you on the next video.